Pemerintah Kabupaten Nganjuk, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah menggelar rapat koordinasi terkait penambahan masa jabatan bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Acara ini dilaksanakan di Aula Desa Praja, Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, tanggal 30 Mei tahun 2024. Rapat ini digelar untuk membahas tindak lanjut dari pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 dan 118, masa jabatan bagi BPD dan Kepala Desa diperpanjang menjadi 8 tahun. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Pugu Harnoto, menyampaikan bahwa para Kepala Desa dan BPD tidak akan dilantik kembali, tetapi dikukuhkan. Ini akhir sudah mau masuk Juni. Masih ingat tentunya agenda rutin panjenengan Musdes. Tujuan kami dalam undangan ini untuk memberikan penjelasan yang selama ini menjadi berita di masing-masing desa itu ada kesimpang siuran terhadap apa sih sebenarnya dalam Undang-Undang 3 ini yang harus ditindaklanjuti dalam waktu dekat, atau mungkin harus apa langkah desa, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah menyikapi lainnya untuk, sehingga tadi sudah menjelaskan panjang lebar dan ada tanya jawab. Dengan harapan nanti Pak Camat bisa meneruskan kepada teman-teman kepala desa berikut para wakil yang diundang ini juga bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang ada di desa. Itu pertama. Kemudian tujuan kami yang kedua dalam rangka penyikapan terhadap Undang-Undang 3, terutama dalam pasal 118 yang pernah kita sampaikan itu, bahwa desa tentunya Pak Kades akan menerima perpanjangan dari masa jabatannya terhitung dari masa bakti habisnya di berdasarkan Undang-Undang 6 kemarin tambah 2 tahun. Nah dari sini tentunya Dinas PMD ini kan sebagai pemberangkat draft ya, itu makanya kami butuh data. Kami sudah punya data sebenarnya, tapi akan kami cross checkkan dengan data yang ada, baik itu by name, kemudian identitas yang berhubungan dengan kepala desa untuk menerbitkan SK perpanjangan tadi. Berikut teman-teman yang nanti ada berkedudukan di BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa. Itu juga mereka akan mengalami perpanjangan masa bakti. Makanya kami minta dari ini dan secepatnya nanti data itu agar segera masuk dan kami cocokkan di dinas kami untuk draft penyusunan dari SK itu. Pak, apa tujuan pemerintah menambah masa jabatan kepala desa? Kalau kita melihat filosofis yang sudah di historisnya ya, dari disampaikan pada saat sosialisasi Undang-Undang 3 oleh Sekjen Kemendagri itu memang dalam rangka untuk menampung aspirasi teman-teman dari kepala desa se-Indonesia. Jadi skopnya sudah skop nasional ya. Kita yang ada di daerah ini ya tinggal melaksanakan terhadap kebijakan yang dituangkan dalam perubahan Undang-Undang 6 menjadi Undang-Undang 3 tentang desa. Ya, kebetulan di Nganjuk ini dari 264 desa itu yang masih definitif kadesnya itu ada 200, sebenarnya ada 256 yang sekarang masih menjabat. Kemudian dari 8 posisi kepala desa yang lain itu yang 4, sebenarnya yang tiga itu sudah PJ ya, sudah dilaksanakan penjabat kepala desa. Karena kemarin mereka berhalangan tetap, ada yang ikut kompetisi di dalam pileg kemarin dan sebagainya. Nah, kemudian ada satu yang berproses untuk SK PJ-nya. Kemudian yang tiga kepala desa yang lain masih harus berurusan dengan proses hukum ya, pertanggungjawaban di proses hukum, sehingga mereka tetap berstatus kepala desa. Kita belum tahu inkrahnya bagaimana, tetapi nanti untuk SK tetap yang masih berproses hukum ini tetap akan kita terbitkan SK perpanjangan itu. Soal nanti setelah inkrah keputusannya apa, nanti akan kita lihat setelahnya nanti. Jadi undang ini sudah final ya Pak ya? Sudah final, undang-undang ini sudah final. Sudah ditetapkan tanggal 25 April tahun 2024. Saya kira terhitungnya penambahan masa jabatan ini kan kalau di Nganjuk kebetulan paling cepat nanti kan bulan 2. Jadi yang habis masa bakti waktu masih 6 tahun kemarin kan bulan 2. Februari, ada yang Maret, ada yang April. Kemudian ada lagi nanti Januari 2026, ada yang Mei 2029. Nah kalau bicara penganggaran berarti ini hubungannya dengan alokasi dana desa ya, ADD yang nanti untuk penghasilan tetap. Ya tentunya nanti akan kita ajukan di tahun penganggaran di tahun 2025.
Untuk perangkat desa, karena regulasi induk Undang-Undang Desa ini kan regulasi induk ya, mengalami perubahan, disandingkan dengan posisi saat ini bahwa kita fokus kepada pemilu kada, ya, pemilu kada, karena kita juga punya gawe itu. Untuk tahun 2024 ini kita sementara untuk hentikan dulu proses pengisian perangkat desa. Satu, sambil menunggu regulasi pasca undang-undang ini, sekaligus kita masa pemilu kada, sehingga kita fokus kepada keamanan wilayah, ketertiban dan sebagainya. Untuk perangkat yang ada, kami sudah pesankan kepada Pak Camat dan teman-teman kepala desa dioptimalkan kinerja. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, bismillah, untuk tanggapan kami terhadap kegiatan pada hari ini sangat bagus. Kami memberikan satu apresiasi kepada Dinas PMD dalam rangka dan untuk menetapkan keputusan yang menyangkut masalah hajat orang banyak, terutama di desa, itu memberikan satu kontribusi kepada kami selaku kepala desa untuk dimintai pendapat, karena dalam rangka untuk memutuskan kaitannya dengan perpanjangan SK perpanjangan yang berkaitan dengan perubahan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang 3 tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi saya akan mengapresiasi sekali kepada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. Tambahnya itu setelah Romeo sama kita jadi sama Romeo terposisi. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. Mudah-mudahan yang